Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana cara berserah diri kepada Allah. Kalau bahasa umumnya kita menyebut berserah diri itu dengan apa ya? Tawakal. Ya, jadi kita sering bilang tawakal pada Gusti Allah. Itu artinya berserah diri. Makanya kalau kita tidak dari rumah mau ke masjid ini, tidak dari rumah mau bepergian, mau kemana saja, kita selalu bertawakal. Bagaimana caranya? Kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri. Gitu. Ya. 'Alallahi, kepada Allah. Gitu. Jadi dengan kita berserah diri Bismillah tawakkaltu la haula wala, ada daya, tiada upaya, tiada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi yang menentukan semua usaha kita itu sinten? Gusti Allah. Maka kita perlu bertawakal. Karena begini, Ibu. Saya tuh tadi naik mobil loh, sopirnya sudah hati-hati, tapi kok masih kecelakaan, gitu loh. Nah, itu artinya kita tuh sudah berusaha, tetapi yang menentukan Allah, gitu loh. Jadi walaupun kita sudah berusaha, tapi ternyata kita masih dapat masalah gitu. Nah, itu artinya kepasrahan kita sudah pada Allah. Tapi kehendak itu semuanya adalah dengan qudrah dan iradah Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Cara bertawakal itu seperti apa gitu. Kita kan ada orang berpikir tawakal, saya mah nggak perlu bekerja, saya nggak perlu berusaha, saya tawakal saja. Itu benar dah? Salah itu ya. Saya mah nggak perlu ujian, mau ujian nggak perlu belajar. Anak-anak biasanya gitu. Besok mah tawakal saja, semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Itu tidak betul. Apalagi kalau anak-anak ujiannya itu udah hitung kancing ya, ABC ya. Itu udah susah itu tawakal. Bukan seperti itu. Jadi tawakal itu di dalam Islam itu kita ikhtiar dulu. Ikhtiar itu artinya apa? Dimulai dengan usaha, dimulai dengan upaya dulu. Tapi kalau kita sudah berupaya, sudah berusaha, tapi ternyata tidak sesuai, nah itu Gusti Allah menentukan. Tapi kita harus tetap berupaya dan berusaha. Bagaimana cara tawakal yang benar itu, berpasrah diri itu, supaya kita itu tidak salah dalam menjalani kehidupan kita ini. Baik, yang pertama adalah Ibu-ibu, bahwa cara bertawakal yang pertama itu adalah tetapkan niat hanya karena Allah. Nah, jadi kalau kita itu bertawakal itu, berserah diri kepada Allah itu harus kita dengan cara seperti apa? Niatnya harus lurus. Jadi memulai sesuatu pekerjaan itu mulailah dengan niat. Tidak ada orang-orang yang melakukan sesuatu itu kalau tanpa niat hasilnya baik, itu tanpa niat itu memang kelihatan. Orang nggak berniat itu, kok kamu kerjanya ras-rasan, malas-malasan, nggak niat gitu. Iya. Tapi kalau orang niat, semangat, saya bekerja untuk keluarga, saya bekerja untuk masa depan saya. Kalau mahasiswa, saya belajar untuk masa depan saya. Itu kelihatan loh ini. Saya berikan contoh sederhana yang saya lihat gitu ya. Ada mahasiswa pergi ke perpustakaan, itu bukannya belajar, tapi malah ngobrol. Betul. Jadi di ruang meja itu sering saya kalau pas saya bukan diskusi ya, ngobrolnya saya ngerti, dengar kan Ibu, kan ada dengar ya. Di perpustakaan kan nggak boleh berbicara ya, kan ada tulisan dilarang berbicara. Lah mohon maaf kalau mahasiswanya laki-laki yang bicarakan pasti kaum hawa, gitu loh. Kan kedengaran, bukan dosen yang ngoping, karena memang denger gitu loh. Kalau dia tuh belajar mungkin, kamu belajarmu gimana dengan Pak Taufik gimana bisa ya? Ini enggak, saya ingatkan Mas, ini tempat belajar, tolong jangan ngobrol dan berisik. Kalau dia pelan-pelan bisik-bisik pun nggak apa-apa. Ya, itu biasa kita lihat. Ya, jadi dia tuh ke sana tuh niatnya bukan belajar. Padahal perpustakaan itu adalah untuk membaca, mencari buku lalu buku dibaca. Nggak niat. Tapi ada yang saya lihat
mahasiswa sebelum saya datang dia sudah di situ baca buku, bolak-balik ngetik, nulis gitu. Sampai saya 1 jam 2 jam saya pulang, setelah itu dia tidak beranjak, asik aja dia ada. Berarti orang yang seperti itu saya lihat mahasiswa yang niat dia belajar. Ya. Dan coba kalau kita perhatikan, ibu misalnya kalau niat dan tidak itu menyuruh anak-anak kita, cucu kita bekerja sesuatu. Tolong dong sapu halaman, sapu lantai gitu. Malas. Terus, ayo ibu sudah nyuruh tadi loh 10 menit yang lalu. Entar. Terus mama sudah nyuruh loh 20 menit yang lalu. Akhirnya marah kan kita biasanya ibu ya. Sudah 30 menit, enggak mau juga. Akhirnya dia ngomel. Anak tadi, kan sekarang kan yang ngomel kan bukan orang tua kan. Malah anak kewalik sekarang kan. Yang ngomel, nyapu-nyapu, dia bersih-bersih. Kira-kira dia nyapunya dengan sungguh-sungguh enggak? Ibu bikin berat dan mudah-mudahan ibu nggak punya anak-anak cucu seperti itu ya. Saya ngeliat anak saya gitu. Kalau yang sudah sedikit pemaksaan, asal nyapu tuh pokoknya dari sini langsung ke situ gitu kan. Sudut sana tidak, sudut sini tidak. Jadi ya sama aja, nggak ada ngaruhnya gitu. Kenapa? Karena dia mengerjakannya tidak dengan niat. Lalu yang kedua, cara tawakal bersandar kepada Allah adalah lakukan ikhtiar atau usaha maksimal. Jadi lakukan usaha atau ikhtiar maksimal. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu setengah hati, ya. Kalau kita bekerja maksimal itu berarti ya bahasa kitanya ya tenanan gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu tenanan itu bekerja itu ya hasilnya akan beda ya. Orang yang bekerja sungguh-sungguh, yang tenanan dengan orang-orang yang tidak, itu akan berbeda hasil pekerjaannya. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu itu, usaha itu harus maksimal. Ada orang melakukan sesuatu asal selesai. Ya. Kalau sekarang itu ada istilah, bukan sekarang, udah lama itu, anak buah supaya bosnya senang, dia melakukan sesuatunya ABS. Asal bos senang. Pokoknya asal dikerjain. Kelihatan sudah bekerja. Habis itu bosnya lewat, udah nggak kerja lagi gitu kan. Pimpinannya lagi keluar, lumayan, saya juga bisa keluar gitu. Tapi ada orang yang bekerja, ini yang saya perhatikan ya. Mau ada pimpinannya, mau ada atasannya, dia tetap bekerja. Itu ada. Tapi ada orang yang bekerja itu hanya ketika ada orang. Ya. Nah itu kalau ibu-ibu nyari contoh gampang. Lihat aja tukang. Saya tidak mengatakan mohon maaf kalau ada suaminya yang tukang ya. Tapi saya kira tidak. Kalau ada mandornya, itu tandung gitu kan. Saya udah pengalaman ya 3 kali saya bangun rumah gitu. Itu kalau ada saya nggak ada yang leren gitu. Tapi begitu saya tidak ada, bukan saya CCTV. Tangga-tangga saya cerita, bapak pergi sudah. Mereka ada yang tiduran, ada yang asik ngerokok gitu, terus leyeh-leyeh gitu kan. Makanya sering-sering Pak, kasihan tukangnya banyak mainnya gitu. Nah, saya melihat orang yang seperti itu. Maka kalau tukang udah seperti itu, saya tidak perpanjang lagi kontraknya gitu, ya. Saya lihat hasil kerja memang iya kok dari kemarin kerjanya kok cuma gini aja gitu ya. Kalau saya di situ lama kerjanya. Tapi kalau banyak hasilnya enggak. Kalau orang-orang yang seperti itu adalah orang yang bekerja sesuatu itu tidak tuntas. Makanya lalu yang ketiga, cara tawakal atau berserah diri kepada Allah itu adalah teruslah berharap dan berdoa. Nah, ini Ibu, jangan pernah kita itu malas berdoa. Gusti Allah belum mengabulkan doa saya. Jangan, ya. Terus kita harapan saya sudah putus ini. Kelihatannya sudah tidak ada harapan. Itu jangan. Saya ingin memberikan contoh sekarang ini. Kan banyak ibu ya orang yang punya harapan tinggi terhadap anaknya, misal, saya pengen anak saya seperti ini, anak saya, boleh kita tuh berharap, walaupun saat ini belum kesampaian, gitu kan. Jadi harapan itu tetap harus ada. Kenapa? Karena kita tuh punya tempat berharap itu. Siapa tempat berharap kita? Adalah Gusti Allah. Lalu harapan itu kita kuatkan dengan apa? Dengan doa. Berharap boleh,
ya itu malah baik. Tetapi doa, contohnya sederhana, paku yang kita pakukan di dinding, di papan, di media apa saja, itu agar dia masuk ke dalam itu, nuncep dia itu, harus pelan apa harus keras ya Ibu? Harus keras. Berdoa itu seperti itu. Semakin keras kita berdoa, semakin kuat kita berharap, itu semakin besar peluang kita. Karena Allah akan menganggap kita itu sombong. Sampean ini tidak percaya apa dengan doa kamu itu dikabulkan, atau sampean ini percaya ya tanpa doa hidupmu itu baik. Nah, ini Allah menyentil kita ini dalam firman-Nya, bisa dilihat dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Ya. Apa kata Allah? Ini simak baik-baik Ibu. Ini bagus banget ini Allah mengatakan pada kita. Berdoalah kepadaku. Ya. Ketika Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan apa yang kamu harapkan. Niscaya akan aku kabulkan. Ahli tafsir mengatakan doa itu tidak dikabulkan sekarang, berarti nanti. Doa itu tidak dikabulkan nanti, berarti Allah mencari waktu yang tepat untuk kita. Doa itu tidak dikabulkan di dunia, yakin bahwa kalau doa itu dikabulkan di akhirat gitu. Jadi Allah sudah mengatakan seperti itu, tidak mungkin Allah itu menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Dan Allah berkata kepada kita, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa dan harapan. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Tetapi ingat, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ahli tafsir mengatakan orang yang menyombongkan diri ini adalah orang yang tidak mau berdoa. Dia menganggap semua ikhtiar saya, semua usaha saya tanpa doa. Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, di dalamnya adalah orang yang tidak mau berdoa, niscaya akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ibu nggih. Nah, ini jelas ayat ini surat Ghafir 60 ini Allah katakan pada kita, berdoalah, aku akan kabulkan. Cuma kita harus bersabar. Alhamdulillah kalau saat ini, tapi kita tunggu saat yang tepat dan kita meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Lalu yang keempat, ya, terima hasilnya dengan bijak. Nah, kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berikhtiar kepada Gusti Allah, itu terima saja hasilnya. Jangan kita mengeluh. Jangan kita itu ndongkol, jangan kita itu ngomel, jangan kita itu marah gitu. Ya, sedih apalagi. Mungkin sedih boleh lah Bu. Ya, kok saya belum dikabulkan gitu. Tapi bukan berarti kita itu marah gitu. Ada loh orang itu marah kepada Gusti Allah. Jangan kira tidak ada lagi. Kenapa sih si anu itu diberi dengan segala kelebihan gitu? Udah ayu, pinter, sugih meneh. Kan ada seperti itu kan? Saya gue selek, miskin, bodoh meneh. Nah, tidak boleh itu seperti itu. Tapi ada loh Ibu. Kok ada sih orang diberi dengan segala kesempurnaan, kata dia kan? Kenapa saya kok semua kekurangan kok ke saya semua? Nah, orang-orang yang seperti itu tidak mengerti dia bahwa di balik kekurangan itu sebenarnya ada kelebihan. Jangan dikira orang yang punya kelebihan itu tidak punya kekurangan. Ada kekurangannya Ibu, ya. Siapapun itu punya kekurangan, ya. Tidak ada orang yang punya kelebihan itu tidak ada kekurangan, mesti ada kekurangan. Cuma kita nggak tahu kekurangan dia apa gitu. Kan ada, kalau yang kita lihat ada, sudah bagus, sudah ayu, kekurangannya apa? Sombong, gitu. Merasa dirinya ayu dewe, bagus dewe, sombong. Ada orang yang misalnya dia merasa kaya, kelebihan hartanya, tapi ya takabur dia.
Dengan sombongnya itu sudah menunjukkan kekurangannya. Padahal mestinya kalau orang kaya itu bukan berarti dia itu harus sombong dengan kekayaannya. Ya, kurang kaya apa Nabi Sulaiman? Kurang hebat apa Nabi Sulaiman? Ya, angin itu kendaraannya, jin itu dikuasainya. Ya, tapi semut aja yang lewat nama itu dia berhenti. Ya, pasukan. Makanya kalau dalam kehidupan kita itu biasakan kita menerima keadaan apa yang diberikan oleh Allah, karena itulah takdir kita. Makanya salah satu iman kita kepada Allah itu apa Ibu? Beriman kepada takdir. Ya, jadi kalau takdir kita dilahirkan dari ibu kita si A, ya sudah takdir kita begitu. Kan di mana kita meninggal pun, ya itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebanyak apa rezeki kita pun itu sudah ditentukan oleh Allah. Kaya atau miskin kita, gitu ya. Berapa usia kita nanti diberi jatah oleh Allah. Di bumi mana kita meninggal itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga itu keadaan yang kita alami saat ini itulah yang harus kita terima. Kalau kita misalnya menerima takdir itu, kalau itu baik, ya kita harus banyak bersyukur. Kalau itu tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bersabar. Nah itu betul. Saya bacakan hadis Rasulullah, terjemahannya saja. Dari Suhaib berkata, ini sahabat Rasulullah namanya Suhaib. Si Suhaib ini berkata, Rasulullah bersabda, kata dia dengar Rasulullah bersabda, mengherankan urusan orang mukmin, katakan jemaah. Sesungguhnya semua urusannya baik. Tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang mukmin. Apa itu? Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Ini hebatnya orang mukmin. Dan ketika ia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Ini saja kunci hidup sebenarnya. Mungkin orang-orang tua kita sudah mengajarkan apa? Nerimo ing pandum ya. Itu sebenarnya sudah bagus itu. Jadi kalau kita menerima kenyataan apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu, kalau itu baik ya kita syukuri. Kan ada lagunya ya. Syukuri apa yang ada. Itu ya. Demasif ya. Nah, kamu tahu lagunya ya. Itu lagu anak muda loh Ibu ya. Itu syukuri saja, itu baik buat kita loh. Karena kalau kita bersyukur, hati itu senang. Tapi kalau hati kita ngomel, sudah kerja keras masih lemsak meme, gitu kan? Oh saya sudah hujan, sudah basah kuyup, cuma hasilnya cuma dapat begini. Kok Gusti Allah susah banget dia ngasih rezeki ke saya. Nah itu jangan sampai. Kita harus berucap, auzubillahi min dzalik. Tidak boleh. Seperti saya kita katakan kemarin itu bahwa bapak mancing dapat ikan dikit cuma dapat sidik. Jangan begitu. Wong nyatanya mancing yo sama tapi rezeki yang dapat ikan sama nggak Ibu? Beda. Di situlah rezeki kita itu beda di situ. Sehingga kita kalau bersyukur, ya artinya kita berapapun yang Gusti Allah berikan syukur. Tapi kalau memang belum, kuncinya itu bersabar. Nah, kenapa kita bicara tentang 4 cara bertawakal berserah diri ini kita diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat 49. Nah, ini ayat ini mengajarkan kepada kita. Al-Anfal ayat 49 Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim." Apa kata Allah Ibu? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Orang yang tawakal itu, Allah tuh Maha perkasa, Maha bijaksana. Maksudnya apa? Allah akan menunjukkan kekuasaannya, akan menolong kita dengan kekuatannya karena kita berserah diri kepada-Nya. Jadi kalau kita sudah berserah diri itu ada kekuatan yang melindungi kita. Siapa kekuatan itu? Adalah Gusti Allah. Nah, jadi
berpasrah diri itu penting dalam hidup kita, tetapi barengi dengan usaha. Itu kata kuncinya hari ini. Okay? Lalu caranya ya 4 tadi itu. Bagaimana cara bertawakal itu? Ya. Baik, terima kasih. Semoga kita diparingi Gusti Allah sehat selalu Ibu dan dilancarkan segala urusan kita. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.